Di awal tahun, Iran seperti panci yang sudah lama dipanaskan, tutupnya bergetar, dan ratusan ribu orang turun ke jalan dari Teheran sampai kota kecil di 31 provinsi. People in the streets across multiple different cities. And Western observers dared to ask the question that many had long wanted to ask, is this the end for the Iranian regime? Di barat, para penulis dan analisis mulai bicara besar. Ini mungkin akhirnya rezim Iran. Bahkan ada rumor Ayatollah Ali Khamenei mau kabur. Buat negara yang berdiri dari revolusi 1979 itu seperti dengar kabar bahwa fondasi rumah mulai retak. Dan secara kasat mata itu masuk akal. Pemerintah terlihat panik, kota-kota mulai seperti lepas kendali. Internet putus, polisi mondar-mandir, orang di luar Iran mulai berharap mungkin Amerika atau Israel akan masuk memberi dorongan terakhir. Tapi disinilah kita perlu berhenti sebentar karena sejarah politik tidak bekerja seperti film Hollywood. Tidak selalu yang kelihatannya paling dramatis itu yang paling menentukan. Beberapa minggu kemudian semua itu runtuh, protes dihancurkan, jalanan sunyi, kota-kota berubah jadi ruang yang dipenuhi rasa takut. Pasukan bersenjata berat patroli seperti jam malam tanpa pengumuman. Seorang aktivis menyebut Iran kini negara yang dikuasai ketakutan. Bagaimana sebuah gerakan yang membakar seluruh negeri tiba-tiba padam? Jawabannya satu kata, represi. Tapi bukan represi sembarang represi. Di hari-hari awal, bahkan menurut sejarawan Iran sendiri, rezim masih relatif menahan diri. Demonstran banyak, tapi rasa takut belum maksimal. Kekerasan belum meledak. Semua berubah di hari ke-12 ketika massa turun besar-besaran menanggapi seruan Reza Pahlavi, seorang putra Shah yang dulu digulingkan. Di mata sebagian rakyat, Reza adalah simbol alternatif. Di mata rezim, itu alarm paling berbahaya. Pemerintah langsung memutus internet dan sambungan internasional. Tapi yang lebih penting, mereka mengubah mode permainan. Dan Amnesty Internasional mencatat bagaimana pasukan keamanan ditempatkan di atap-atap gedung, masjid, kantor polisi. Mereka menembak dengan senapan dan shotgun peluru logam, bukan ke kaki tapi ke kepala dan dada. Rumah sakit penuh, kamar mayat penuh, bahkan pickup, kontainer, gudang jadi tempat jenazah. Media Reuters menyebut sekitar 5.000 orang tewas. Aktivis lokal bilang bisa 12.000 sampai 20.000 orang. Itu bukan sekedar penindasan, itu pesan. Kami siap membayar mahal untuk tetap berkuasa. Tapi ini bagian penting yang sering terlewat. Rezim Iran tidak hanya membunuh, mereka juga mengintimidasi secara presisi. Drone mendekat ke apartemen, melacak suara, lalu orang ditangkap. Ini bukan cuma kekerasan, ini teknologi ketakutan. Namun, di titik ini kita harus jujur, represi brutal seringkali gagal. Di negara Tunisia tahun 2011, tembakan justru menjatuhkan Ben Ali. Di Madagaskar tahun 2025, militer malah berpihak ke demonstran. Jadi kenapa Iran tidak runtuh? Di sini kuncinya bukan di jalanan, kuncinya di barak militer. Di Iran, pemimpin tertinggi adalah panglima tertinggi dan militernya bukan satu, tapi dua RTs, yaitu tentara reguler dan IRGC dan Basij, pasukan ideologis revolusi. IRGC jauh lebih kuat, lebih kaya, lebih terhubung ke ekonomi dan politik. Mereka bukan cuma tentara, mereka adalah kelas penguasa bersenjata. Kalau artis ragu-ragu, RGC tetap solid. Kalau rakyat berharap militer membelot, mereka salah alamat. Dan kenapa RGC tidak membelot? Karena mereka sudah punya kekuasaan tanpa harus memikul tanggung jawab. Kalau mereka mengambil alih negara ini secara terbuka, mereka harus mengurus ekonomi, diplomasi, krisis air, sanksi. Itu beban. Lebih enak jadi tangan besi di balik layar. Di sisi lain, oposisi Iran terpecah. Reza Pahlavi bagi sebagian orang simbol harapan.
Bagi yang lain, ancaman perang saudara. Tidak ada visi jelas. Kalau rezim jatuh, siapa pegang kemudi? Dan di dunia politik, ketakutan akan kekacauan sering lebih kuat daripada kebencian pada tirani. Lalu datang faktor eksternal yang bernama Amerika Serikat. Donald Trump menulis di media sosial, menyuruh patriot Iran merebut institusi. Katanya, bantuan sedang datang. Kapal perang bergerak, evakuasi pangkalan dilakukan. Di jalanan Teheran, orang percaya ini tinggal tunggu waktu. Risiko perang besar, minyak dunia, Israel, dan balasan Iran akan datang. Semua itu terlalu mahal. Rezim Teheran mengirim sinyal mereka mendengarkan. Eksekusi massal dibatalkan, Gedung Putih menahan diri. Bagi rakyat Iran, itu terasa seperti dikhianati. Hasil akhirnya, rezim bertahan, bahkan lebih percaya diri dan lebih keras lagi. Tapi jangan salah membaca kesunyian. Iran ini seperti tanah yang retak. Di atasnya terlihat kering, di bawahnya tekanan arus menumpuk. Mata uang runtuh, inflasi meroket, krisis air, sanksi ekonomi terseret. Bank Dunia memprediksi inflasi menuju 60%. Sejarah Iran menunjukkan pola, ada protes, ditindas, sunyi, lalu meledak lagi. Dan setiap kali itu terjadi, legitimasi rezim terkikis. Sejak tahun 2009, 2019, 2022 hingga sekarang, perempuan makin berani melepas hijab. Orang-orang makin terang-terangan membangkang. Dan di dunia politik, ketika rasa takut kalah cepat dari rasa tidak percaya, bangunan kekuasaan sekuat apapun itu akhirnya akan rapuh. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi sejarah menunjukkan rezim yang hidup dari ketakutan pada akhirnya akan mati oleh kelelahan rakyatnya sendiri. Kalau kita tarik napas sebentar dari semua data, korban, drone, dan politik internasional, ada satu pelajaran sunyi dari kisah Iran ini. Rezim itu menang, tapi ia menang dengan cara yang membuatnya semakin kehilangan alasan untuk berkuasa. Dan itu bukan kemenangan sejati. Drone lebih cepat dari teriakan, kamera lebih tajam dari poster, peluru selalu lebih efektif daripada slogan. Itu realitasnya. Dan semua ini adalah realitas pahit politik dari sebuah kekuasaan. Tapi disitulah jebakannya. Karena setiap rezim yang bertahan hanya karena takut sebenarnya sedang meminjam waktu dari masa depan. Iran hari ini mungkin terlihat stabil, jalanan sepi, protes hilang, tapi stabilitas yang lahir dari teror bukanlah sebuah kemenangan, sebuah ketenangan. Itu adalah pembekuan emosi kolektif. Amarahnya tidak hilang, hanya dipaksa diam. Dan sesuatu yang dipaksa diam terlalu lama tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktunya retak. Ini juga mengajarkan satu hal penting tentang perubahan. Revolusi tidak gagal hanya karena rakyat lemah. Ia sering gagal karena rakyat tidak tahu siapa yang akan memimpin setelah menang. Orang Iran berani turun, mereka rela mati, tapi mereka tidak punya peta bersama tentang hari setelah rezim ini akan jatuh. Dan ketakutan akan kekacauan sering lebih menakutkan daripada tirani itu sendiri. Di sini kita belajar sesuatu yang jarang dibicarakan. Harapan tanpa struktur adalah bahan bakar yang sudah mulai bahkan mudah meledak tapi cepat habis. Reza Pahlavi, diaspora, tokoh oposisi, semuanya punya suara tapi tidak punya orkestrasi. Mereka bersuara tapi tidak bisa membantu satu lagu. Sementara rezim, betapapun kejamnya, punya satu hal yang oposisi tidak punya, koordinasi. Kisah ini juga mengingatkan satu kebenaran pahit. Negara besar tidak pernah berjuang demi rakyat kecil. Mereka hanya bergerak demi kepentingan sendiri. Tweet Trump membakar harapan. Kapal perang memancing keberanian, tapi ketika harga minyak, geopolitik, dan resiko besar masuk meja, nyawa rakyat Iran jadi angka kecil di catatan kaki. Banyak orang mati bukan karena mereka kalah, tapi karena mereka percaya pada janji yang tidak pernah dikhianati untuk ditepati. Namun bagian paling dalam kisah ini bukan tentang Amerika, bukan tentang IRGC,
bukan tentang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini. Ini tentang legitimasi. Setiap kali Iran menembak rakyatnya, mereka mungkin menyelamatkan rezim hari itu. Tapi mereka membunuh sedikit demi sedikit alasan moral mereka untuk ada. Dan itu tidak bisa diperbaiki dengan propaganda atau senjata. Ketika perempuan tetap melepas hijab meski diancam, ketika orang tetap teriak dari jendela meski tahu bisa ditangkap, ini bukan lagi soal politik. Itu tanda bahwa ketaatan telah berubah menjadi sandiwara. Dan sejarah mengajarkan satu hukum sunyi. Rezim bisa memaksa orang diam, tapi ia tidak bisa memaksa orang percaya. Iran mungkin tidak runtuh sekarang, tapi ia sedang hidup di atas fondasi yang sudah tidak lagi dipercayai oleh mereka yang dipaksa untuk menopangnya. Dan itu dalam jangka panjang jauh lebih berbahaya bagi sebuah kekuasaan daripada sebuah demonstrasi di jalanan itu sendiri.